Senpai no Iken. Oke, jawabin pertanyaan yang dari Instagram. Pertanyaan dari Instagram kita jawabin part 3. Deka Satyap, persyaratan kerja di Jepang apa aja Min? Biasanya itu minimal SMA atau sederajat. Dan juga kalau misalkan Tokute Gino, itu persyaratannya ada N4 dan sertifikat skill. Skillnya apa? Skill yang kalian ambil. Misalkan kerja kalian pengen ngambilnya di peternakan, ya udah skillnya peternakan. Kalau perawat ya skillnya perawat. Kalau misalkan kita nggak sekolah perawat, bisa nggak? Bisa. Karena skill ini ada tesnya lagi, ada ujiannya lagi. Dari buat kalian yang cuman SMA atau cuman SMK pun bisa buat ngambil Tokute Gino. Dan kalau misalkan untuk magang, biasanya yang penting belajar bahasa Jepang. Belajar bahasa Jepang sampai ya yang ditentukan misalkan sampai bab 15 gitu. Biasanya bahasa Jepangnya pun yang diperlukan untuk yang magang ini lebih rendah daripada yang Tokute Gino. Kalau Tokute Gino itu kan minimal N4, ada sertifikat yang diperlukannya. Itu persyaratannya. Dan uang. Karena LPK nggak bakal ngurusin kalau nggak ada uangnya. Lanjut. Syahrul Lubz. Kalau belajar bahasa Jepang apakah langsung bisa dipekerjakan? Orang Jepangnya aja yang udah bisa bahasa Jepang nggak langsung dipekerjakan. Ngelamar dulu, kalau cocok dipekerjakan. Seperti itu. Karena kita bisa bahasa Indonesia pun nggak langsung dipekerjakan kan? Kita harus nyari pekerjaan, bukan? Gitu, oke? Kijenju. Ceritain dongeng sang kecil. Sang kecil apa sih anjing? Jelas banget. Rainal Rivaldi. Jelasin saat rasa kecewa datang. Nah, ini masih nyambung sih. Tapi kecewanya apa? Misalkan kecewa. Kecewa pas wawancara ternyata nggak lulus. Mampus. Gimana ya? Kalau misalkan rasa kecewa itu sebenarnya bisa jadi kekuatan kita gitu. Kalau misalkan kita kecewa, wajar kita kecewa karena kita berharap. Makanya jangan terlalu tinggi mengharapkan sesuatu gitu. Takut kecewanya terlalu kecewa. Jadi ya kalau misalkan pas kita lagi kecewa, rasa kecewanya datang, kita hadapin itu. Dan gimana caranya biar kita nggak kecewa lagi. Bukan berarti misalkan kalian wawancara nih, nggak lulus, kecewa. Kalian akhirnya nggak mau wawancara lagi gitu. Melarikan diri dari hal itu gitu tuh. Itu salah sih menurut gue. Kenapa? Ya berarti lu melarikan diri. Suatu saat lu bakal kecewa lagi karena hal itu. Kejar terus. Karena wawancara nggak lulus. Nggak lulusnya karena apa? Kalian harus tahu. Misalkan karena bahasanya kurang. Kalau bahasa Jepang. Kalau wawancara pakai bahasa Jepang. Atau karena kalian deg-degan. Sampai akhirnya kalian nggak bisa ngomong apa-apa, gagu. Ya gimana caranya biar kalian nggak gitu lagi? Bukannya berhenti dan nggak mau wawancara lagi, bukan. Atau pas lagi ujian bahasa Jepang gagal. Ya gimana caranya biar kalian nggak gagal? Bukannya malah, udahan lah, males belajar bahasa Jepang. Bukan kayak gitu. Hadapin sampai bisa. Talisa 12, ceritain kerja apa yang bagus sama gajinya gede buat cewek. Oiran. Jadi oiran di Jepang gajinya gede. Dan itu kerjaan yang kastanya tinggi kalau di Jepang. Oke? Kalau misalkan gak percaya, coba cek lagi video saya sebelumnya yang ngebahas oiran. Itu ada di situ. Oiran itu apa? Saya jelasin di sini. Kupu-kupu malam. Tapi derajatnya tinggi. Dan gajinya pun gede. Oke? Cara hadapi winter. Winternya winter soldier. Cara hadapi musim dingin ya. Ya, cara hadapi musim dingin gampang sih. Beli jaket, beli sarung tangan. Yang tebel-tebel gitu. Kalau misalkan di Jepang itu ada yang namanya heat tech. Heat tech tuh pakaian yang tipis, tapi itu bisa buat ngangetin badan. Jadi di dalam pakaian kita yang biasa ini, kita pakai dulu heat tech. Pakai heat tech, terus pakai lagi pakaian gitu. Terus ini sih, kalau misalkan buat ngangetin badan ya kalian butuh alkohol sedikit. Itu yang paling gampang sebenarnya. Kalau enggak ya nyari jahe lah. Nyari jahe. Selanjutnya, ini langsung aja semua lah. Beasiswa kuliah di Jepang untuk keberangkatan 2023, tahu nggak Min? Tahu. Udah, tahu. Pendidikan di Jepang kali ya? Ya. Persyaratan kerja di Jepang apa aja Min? Udah dijawab.
Kalau belajar bahasa Jepang apakah langsung bisa dipekerjakan? Oh, yang tadi ya ini ya. Oh, yang sama yang tadi. Lanjut. Kerja di Jepang. Apa ini? Gita Purkoni. Kerja di Jepang jadi perawat. Tanda tanya. Apa yang ditanyainnya? Tapi saya nggak kerja di Jepang sekarang ya. Udah di Indonesia. Ceritain dan jelasin anjing. Nggak jelas bangsat. Ceritain kisah Nabi. Panjang. Kebanyakan nanti. Beasiswa kuliah di Jepang. Udah sama. Udah semua. Lanjut. Almheper. Emang gitu nickname-nya. Kita harus gimana dulu biar bisa ngomong pakai bahasa Jepang? Yang ngomong pakai bahasa Jepang. Ya kan? Harus gimana dulu? Harus belajar dulu bahasa Jepang. Gak bisa dong tiba-tiba langsung ngomong pakai bahasa Jepang. Orang Jepangnya aja pas bayi baru lahir oe-oe dulu kan? Gak langsung pakai bahasa Jepang. Kan? Baka gitu enggak. Orang Jepang juga nangis dulu waktu bayi. WF ngelen. Kalau kontrak Tokutei Gino habis wajib pulang ya kak. Kalau gak pulang apakah konsekuensinya? Ya kalian jadi pelarian di sana. Ya kan? Nggak legal gitu tuh karena nggak ada kontrak. Kalian bisa ada di Jepang itu karena diikat sama kontrak pekerjaan. Kalau misalkan nggak ada kontrak pekerjaan ya kalian mau apply visanya visa apa? Visa liburan atau visa tinggal. Kalau misalkan kalian udah punya visa tinggal ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan kontrak habis biasanya visa kan nggak diperpanjang. Jadi mau nggak mau harus pulang gitu. Kezetap underscore. Kalau mata minus bisa kerja di Jepang? Bisa. Bisa, yang penting akhlak nggak minus. Sakti AP. Ada link buat belajar bahasa Jepang, kemarin udah pernah masuk LPK selama 3 bulan. Ya udah masuk LPK lagi aja, ngapain nyari link. Kalau nggak cek di YouTube aja ada kok, dikit-dikit. Riawal 666, kiu anjing. Apa yang menyebabkan perang di Konstantinopel? Bangsat emang nih anak. Keo. Oi. Wilda Bina Srila. Awal mula tinggal di Jepang, hal paling susah buat dijalani apa? Hal paling susah buat dijalani pas tinggal di Jepang awal-awal tuh ya pasti bahasanya sih. Kayak kita mau belanja aja, sebenarnya bisa belanja nggak ngomong tuh bisa, cuman nggak enak aja nggak sih? Atau misalkan kita mau ke restoran yang harus pesan tempat gitu, itu kan mau nggak mau harus telepon gitu kan. Terus kalau misalkan kerja di Jepang kan, ya perintah-perintah pasti full bahasa Jepang kan. Cuman yang saya alami sampai sekarang, walaupun kita nggak ngerti bahasanya, kita kan nanti ditunjukin sama gesture juga mereka. Jadi mereka sekalian ngomong, sekalian nunjuk, atau bahkan sekalian ngasih contoh. Jadi ya, nggak terlalu susah. Gampang kok, enak-enak aja. Dah, cukup sampai di situ. Nanti mungkin kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa ditanya di kolom komentar, atau nanti saya buka lagi kolom pertanyaan di Instagram. Soreja mata aimashou.